Shalom adik-adik Rocky, wah apa kabarnya? Kelihatannya pada semangat banget nih buat memuji dan menyembah Tuhan. Balik lagi di Rocky Online kali ini bersama dengan Kabili, kita bakal seru-seruan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Tapi sebelumnya yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Saat lagi kami akan memuji dan menyembah Engkau, biarlah hati kami dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, ayo kita sama-sama semangat untuk memuji Tuhan. Nah, pasti adik-adik udah gak asing lagi kan sama lagu ini? Yap, betul banget, kita bakal nyanyi sama-sama lagu Penuh Harapan. Adik-adik yang udah tahu lagunya, yuk nyanyi dengan semangat bareng-bareng Kabili. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Bukan terus bertekun mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Yuk adik-adik, sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Bukan terus bertekun mengejar semua harap, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Hatiku Percaya. Adik-adik duduk yang manis, yuk siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.
hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan untuk kembali memberikan kami kesehatan, untuk memberikan kami semangat, untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, benar, kami mau percaya akan setiap yang Engkau janjikan kepada kami. Dan sebentar kami akan menyiapkan hati kami untuk mendengarkan apa yang akan Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai adik-adik Rocky, Shalom. Jumpa lagi sama Kak Tirsa di ibadah Rocky Online kali ini. Gak kerasa banget kita sudah sampai di bulan Desember adik-adik. Sebentar lagi kita mau merayakan Natal dan tahun 2022-nya udah selesai loh. Tidak terasa sekali ya. Nah adik-adik, di minggu pertama bulan Desember ini kita mau belajar tentang apa? Kita baca sama-sama. Percaya sepenuhnya. Betul sekali, kita mau belajar tentang percaya sepenuhnya. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari satu tokoh yang ada di Alkitab. Siapa yang tahu Nabi Elia? Ada yang tahu? Ada yang tahu tentang Nabi Elia enggak? Nah, jadi gini adik-adik ceritanya. Tokoh di Alkitab yang namanya Nabi Elia ini, dia adalah seorang Nabi Allah yang sangat semangat dan berani adik-adik. Dia mempercayai Tuhan dan dia patuh melakukan semua yang Tuhan kehendaki. Bukan yang dia mau ya, tapi yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Nah adik-adik coba deh sebutin orang-orang yang adik-adik percayai dan adik-adik mau taat. Siapa aja? Misalnya mama, papa, orang tua adik-adik ya, terus sama guru di sekolah, serta kakek, nenek, mungkin coach adik-adik di tempat adik-adik belajar sesuatu yang lain. Nah, gampang nggak sih untuk percaya itu adik-adik, percaya dan taat? Kalau buat kakak sih susah ya untuk percaya dan taat, itu nggak gampang adik-adik buat percaya dan taat. Tapi kita mau belajar sama-sama dari Nabi Elia ini, gitu. Emang Elia ngapain sih, Kak? Nah, jadi ceritanya tuh kayak gini adik-adik. Suatu kali Tuhan menyuruh Nabi Elia. Kok Raja Elia sih? Kakak salah ya ngomongnya. Menyuruh Nabi Elia untuk menemui Raja Ahab. Tuhan suruh menyampaikan bahwa Tuhan tidak akan memberikan hujan kepada bangsa Israel saat itu.
Elia, kamu kasih tahu ya sama Raja Ahab itu. Gitu. Raja Ahab melakukan hal yang jahat saat itu di mata Tuhan. Terus akhirnya terjadi kekeringan. Waktu terjadi kekeringan di bangsa Israel, Tuhan menyuruh sama Elia nih, Elia, kamu pergi ke tepi sungai Yordan ya, kamu ke sana aja. Tuh. Tapi Tuhan gak ngasih tahu di sana mau ngapain. Kira-kira kalau kakak sih waktu jadi Elianya kalau nggak jelas, mungkin kakak nggak mau ya. Adik-adik gimana? Coba tulisin di kolom komentar. Tapi saat itu adik-adik, Elia memilih taat. Dia pergi ke tepi sungai Yordan. Dia nunggu di sana. Tuhan suruh dia ke sungai Yordan, dia pun ke sana, dia pergi. Di sana Tuhan bilang sama dia, ini aku punya air untuk kamu minum Elia gitu. Terus juga Tuhan menyediakan makanan buat Elia. Menyediakan makanannya melalui sesuatu yang tidak terduga. Ada yang bisa tebak Tuhan kirim makanan untuk Elia lewat apa? Lewat GoFood? Iya? Oh bukan. Bukan, kayak belum ada GoFood dulu ya. Lewat apa ya adik-adik ya? Tuhan kirim pizza setiap hari? Enggak. Kita lihat gambarnya. Tuhan kirim burung gagak. Betul sekali adik-adik. Tuhan kirim burung gagak yang membawa roti dan daging untuk Elia. Tuhan memelihara Elia di sana. Gitu. Jadi saat Elia memilih untuk taat dan percaya sama Tuhan, Tuhan buktikan loh adik-adik, Tuhan pelihara Elia di sana. Tuhan memberi makan Elia lewat burung gagak. Lewat burung gagak Tuhan memberikan Elia minum lewat sungai Yordan yang ada di sana. Tuh. Terus setelah itu apakah sampai di situ saja? Enggak ya adik-adik, Tuhan kasih perintah lagi sama Elia. Elia, sekarang kamu pergi ya Elia, kamu pergi ke daerah Sarfat. Nanti di sana kamu akan bertemu dengan seseorang. Pokoknya kamu berangkat aja. Dia nggak pakai nanya Tuhan mau suruh aku ngapain sih ke sana. Enggak, seperti yang pertama dia lakukan waktu Tuhan suruh, dia taat dan percaya saja sama Tuhan. Tuh, karena dia sudah mengalami yang pertama, Tuhan melindungi dan menyediakan apa yang ia perlukan dengan cara ajaib. Maka berikutnya waktu Tuhan suruh lagi, dia pergi lagi adik-adik tanpa bertanya. Tuhan suruh dia pergi ke Sarfat, dia pergi, dia jalan ke sana. Sesampainya Elia di Sarfat, Elia ketemu dengan, sampai di pintu gerbang daerah itu, Elia ketemu dengan seorang ibu-ibu, seorang janda. Janda itu artinya sudah tidak punya suami. Ibu-ibu yang sudah tidak ada suaminya. Ibu-ibu ini miskin, dia lagi ngumpulin kayu. Dia lagi ngumpulin kayu sama anaknya. Terus Elia tahu Tuhan mau suruh dia ketemu dengan ibu-ibu itu. Dia samperin terus dia bilang gini, boleh nggak kamu bikinin saya, kamu kasih saya air segelas. Ups, ibu itu bingung. Waduh, kasih air? Iya, kasih saya air segelas. Dan bikinin saya juga roti ya. Aduh, seperti adik-adik lihat di gambar, ibu-ibunya wajahnya sedih adik-adik. Kenapa sedih? Karena saat itu seluruhnya lagi mengalami kekeringan. Lagi mengalami kekeringan. Dia hanya punya tepung sedikit lagi dan minyak sedikit lagi. Dia udah gak punya apa-apa. Dia bilang, ini hal terakhir yang saya punya. Saya cuma punya tepung sedikit ini dan minyak. Tadinya saya mau bikin roti untuk saya dan anak saya. Tapi setelah bikin roti ini mungkin saya dan anak saya akan mati. Tapi waktu Elia suruh dia bikin roti, ibu ini dia marah-marah gak ya ke Elia? Enggak adik-adik, dia gak marah-marah. Dia taat karena dia tahu Elia itu adalah utusan Tuhan saat itu. Jadi dia dan anaknya pakai semua sisa tepungnya dan pakai minyak terakhir yang dia punya untuk membuatkan apa yang Nabi Elia minta. Dia dan anaknya membuat roti. Betul, terus dia bawa kepada Nabi Elia. Nah, terus Elia bilang lagi nih sama ibu itu,
Mulai sekarang kamu akan punya cukup makanan setiap hari. Padahal tadi sebelumnya semua tepung, semua minyak yang dia punya yang tinggal sedikit itu semua sudah dikasih untuk Nabi Elia, untuk membuat roti bagi Nabi Elia. Tuh, Tuhan menunjukkan kebaikannya, menunjukkan kesetiaannya saat janda tadi itu percaya dan mau taat sama apa yang Tuhan minta dari dia. Tuhan pelihara. Adik-adik tahu roti dan minyaknya tidak pernah habis. Selalu terisi terus tempatnya. Yang tadinya tempat terigunya kosong, terus jadi penuh lagi adik-adik. Minyaknya yang tadinya habis, terisi lagi adik-adik. Tuhan buktikan pemeliharaannya saat janda tersebut mau percaya dan taat kepada Tuhan ya adik-adik ya. Nah gimana adik-adik? Kita sudah lihat ya ketaatan dari dua orang, ketaatan dari Elia dan janda di Sarfat. Ketaatan Elia tadi apa? Waktu Tuhan suruh Elia untuk pergi ke tepi sungai Yordan, Elia mau ke sana dengar-dengaran sama Tuhan dan Tuhan pelihara hidupnya di sana. Tuhan kirimkan roti dan Tuhan kirimkan daging setiap hari di tengah kekeringan kayak gitu untuk Elia. Kirimnya lewat hal yang tidak terduga, lewat burung gagak. Terus juga kita belajar dari janda tadi, waktu dia mau taat memberikan apa yang dia punya, waktu dia percaya kepada Tuhan memberikan apa yang dia punya, hal terakhir yang dia punya dia berikan dan Tuhan buktikan pemeliharaannya untuk janda tersebut. Tepung dan minyaknya tidak pernah kekurangan lagi adik-adik. Melalui hal ini Tuhan melakukan mujizat dan menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah yang benar, Tuhan adalah Allah yang hebat. Coba sama-sama kakak katakan, Tuhanku Allah yang hebat. Lagi, Tuhanku Allah yang hebat. Ya, amin. Tuhan adalah Allah yang hebat, Allah yang benar, Allah yang dahsyat. Baik, kita perlu melakukan bagian kita. Bagian kita apa? Bagian kita adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Selain itu juga kita taat kepada Tuhan. Ya, kita percaya dan taat kepada Tuhan. Itu bagian yang harus kita kerjakan. Nah adik-adik, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita harus percaya dan taat kepada Tuhan. Memang itu nggak gampang adik-adik, itu susah. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita melakukannya sendiri. Kok bisa Kak? Iya, Tuhan sudah memberikan Roh Kudus untuk menuntun kita senantiasa taat, senantiasa percaya kepada Tuhan meskipun keadaan kita sulit. Jadi ada Roh Kudus yang selalu membantu kita. Coba deh kakak mau ajak adik-adik untuk baca ayat ini sama-sama. Yehezkiel 36 ayat 27. 1, 2, 3. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi Tuhan memberikan rohnya untuk menuntun kita melakukan segala ketetapan Tuhan, menuntun kita melakukan segala firman Tuhan, menuntun kita untuk taat. Betul adik-adik. Nah sekarang kakak mau ngajak adik-adik untuk lihat yuk, apa sih sumber kebenaran kita hari ini? Sumber kebenaran kita, aku akan percaya penuh pada Tuhan dan menaatinya. Sekali lagi sama-sama kakak katakan, aku akan percaya pada Tuhan dan menaatinya. Seperti Elia tadi ya adik-adik. Kakak juga mau ngajak adik-adik untuk lihat super ayat kita. Nah super ayat ini kalau bisa adik-adik harus hafalkan ya, supaya adik-adik bisa ingat selalu firman Tuhan. Super ayatnya dari Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Sekali lagi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Seperti tadi Elia, kalau dia mau ikut pikirannya dia sendiri, ngapain sih aku pergi ke sana? Pergi ke tepi sungai Yordan ngapain? Ngapain sih aku harus pergi ke tempatnya janda Sarfat? Emang ada apa di sana? Enggak, dia enggak kayak gitu ya adik-adik ya. Dia memilih percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya karena dia tahu Tuhan punya rencana yang
baik, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Begitu juga janda di Sarfat tadi. Dia percaya segenap hati kepada Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhan pasti pelihara hidupnya. Dia tahu waktu dia melakukannya buat Tuhan, Tuhan pasti nggak akan tutup mata untuk dia adik-adik. Nah, jadi adik-adik, taatlah pada Tuhan bukan karena kita takut atau bukan karena aduh kalau nggak taat sama Tuhan nanti aku dihukum. Enggak ya adik-adik ya. Kita mau taat sama Tuhan karena kita percaya. Betul sekali. Kita taat karena kita percaya. Oke adik-adik, selamat melakukan firman Tuhan. God bless you. Tes, cek. Dah, siap? 1, 2, 3. Hai teman-teman. Hari ini kreatif time-nya sama... Oh iya, belum kenalan. Nama aku Bibi. Panggil aku Bibi. Nah, teman-teman, kreatif time minggu ini kita melanjutkan pekerjaan kita minggu kemarin, membuat cherry blossom. Teman-teman boleh lihat video YouTube. Jangan lupa dikerjakan ya teman-teman. Oh iya, cherry blossomnya kita mau pakai untuk Natal. Jadi teman-teman kerjakan ya. Bye-bye. Oke adik-adik, jangan lupa kreatif time-nya dikerjakan dan dikumpulkan hari Senin pukul 9 malam, adik-adik boleh foto. Nanti kreatif time-nya itu akan kita gunakan untuk Natal ya adik-adik ya, tanggal 10 Desember nanti. Yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa memberkati kami, luar biasa meneguhkan kami Tuhan Yesus. Bapa, kami mau menjadi anak-anak yang percaya dan taat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Kau berikan yang senantiasa menuntun kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap melakukan firman Tuhan, mari sama-sama kakak katakan, amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta bantuan papa mama untuk memberikan persembahan dengan cara transfer atau scan QR code yang akan ditampilkan berikut ini. Tapi sebelumnya, yuk mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Sekarang kami akan membagikan sebagian dari berkat yang telah Kau berikan untuk kembali memperluas kerajaan-Mu di muka bumi Tuhan. Berkatilah persembahan ini agar berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi. Yuk adik-adik, kita simak pengumuman berikut ini. Adik-adik, ibadah Natal akan dilaksanakan pada tanggal 10 Desember jam 3 sore di Peace Place. Nah, bagi adik-adik yang rindu untuk Natalan bareng-bareng, yuk semuanya merapat di Peace Place tanggal 10 jam 3 sore. Jangan lupa ya. Oke, berakhir sudah Rocky Online kali ini. Sampai bertemu minggu depan dan kita bakal seru-seruan bareng lagi. Happy Sunday dan God bless you.